Ambo dulu disabui, Ambo tetap hebat. Mengapa itu? Kalau disabui orang, somat jenius, jenius somat. Dua-duanya Ambo nama dapet. Itu jurus itu Ambo dapet dari Pak Wakil Wali Kota. Pak Wakil Wali Kota Pulau, Masya Allah, kalau Tuan menangkap banteng, jangan ditangkap di hari Kamis. Bapak Wakil Wali Kota kita ganteng, dia inyo punya kumis. Hadir bersama kita guru awak sadonyo Al Mukarram Ustadz Jel Fathullah. Ado juga Ustadz Oren, Bapak Sekda, Bapak Dandim, Ibu Ketua DPRD beserta anggota, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Nanado Kepala maupun Indah, Ketua Basnas, Majelis Ulama Indonesia Kota Pariaman. Kalau ambo sabui kan satu persatu, hari semakin angin juga. Rancaknya ambo sabui sadolah secara general dan umum, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan alun babini dan alun basunan. Sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah talupo pulo menyambui ketua PKDP Riau ado basamu. Beko kalau ndak ambo sabi payah ambo pulang ke Riau. Tasabui lupo pulo menyambui ado hadir basamu awak presiden kaki lima se-Indonesia. Bangga awak de inyo. Kalau presiden ada masanya paling indah 2 periode, tapi presiden kaki 5 kok sampai hari kiamat. Dan awak bangganya orang Pariaman punya masjid di Jakarta. Dari mana Ustaz tahu? Ambo nan meresmikannya. Dan kedatangan Ambo pada ulang tahun Kota Pariaman nang ke-20 iko adalah kerjasama sado urang Pariaman, Kota Pariaman, masyarakat Pariaman nan ado di Pariaman dan di luar Pariaman. Sado nan sudah mengusahakan itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ambo tadi ngecek jo Pak Wali Kota Pariaman. Selama kami berbicara kok memang sakit hati Ambo. Anak sakit hati Ustaz. SD gratis. Ambo dulu babayar. SMP gratis. Waktu itu disabuinya Ustaz Somad di sini SD gratis. Apa kesya? Tapi dalam hati tidak keluar. Di sini SMP gratis. La ilaha illallah. Awak dulu babayar. Sebelum ujian ditanya, siapa yang belum bayar? Siapa yang belum bayar? Gak boleh ikut ujian. La ilaha illallah. Asal ledake ujian semester naik darah tinggi sama awak. Dalam hati ambo, wali kota pasti cuma bisa SMP sampai SMA. Tidak mungkin wali kota bisa membuat gratis. Sebab SMA kau kan tanggung jawab provinsi, iya enggak? Mbak SMA Pak Wali, SMA dan SMK pun gratis puluh. Hah? Mbak acaranya dibayarkan dari PT kota ke provinsi. Banyak ambasua bupati wali kota tidak tahu caranya, Mbak. Datang studi banding ke Pariaman. Dalam hati ambo, oh pastinya taluknya cuma sampai SMA dan SMK. Kalau memberangkatkan ke Kairo, tapi tidak ambo tanya, ambo aniang-aniang sih. Tiba-tiba datang Ketua Basnas Ustadz Abdul Somad, anak Pariaman, diberangkatkan ke Kairo Mesir, ditanggungi duitnya gratis. Dalam hati ambo, manga ambo tidak lahir di Pariaman. Ambo dulu berangkat ke Kairo ke Mesir, membuat proposal minta bantuan ke Badan Amil Zakat. Ama ambo datang tiba diimbau de orang itu ke Masjid Agung, pulang ambo caliak bara dia gi de Badan Amil Zakat 200.000. Sesudah pulang bertemu dengan Badan Amil Zakat, akece orang tu,
ini adalah anak binaan dan kader kita. Kader kantui. Bilo memang kader awak. Pai ndak dilapeh, pulang ndak dijapi. Ustadz jelangkung. Beruntung ndak jadi orang Pariaman. Kalau ada orang Pariaman yang nindak sekolah, itu salah siapa? Salah amaknya. Makanya diantar masuk sekolah. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo dengan Ustadz Jal Fatullah, Ustadz Jal dari Pariaman, sama kami sekolah ke Kairo. Ndak usahlah kami ceritakan ba'a susahnya kami dulu. Terlalu sakit untuk diceritakan. Kami pai surang, pulang surang, mencari piti sampai ke Makkah Karajo, dapat ibadah, tapi kami tetap sekolah. Jadi kalau ada kini 2022 ada anak Pariaman indak sekolah, ndak mau ke Mesir, tapi ndak mau ke Mesir memangnya ndak siap, jangan dipaksa. Nyala Bapak Su, mesti ke Mesir. Ampun ndak ada bakat jadi ustaz, ke Mesir. Beko pulangnya ndak jadi ustaznya, jadi Firaun. Beruntung. Bagaimana dengan membaca Qur'annya? Anak Pariaman, kota Pariaman membaca Quran. MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, gratis dan wisuda hari ini 1000 anak tahfiz. Mereka sedang berada di sana. Allahu Akbar. Ndak ada anak kota Pariaman ndak pandai mengaji membaca Quran. Coba dites je. Kalau ada anak kota Pariaman di Bimbau, sikos sebentar. Yuk, coba membaca Quran. Ambo ndak bisa. Dapat dipastikan ini bukan anak kota Pariaman, ikut pemain naturalisasi. Diadokkan 2 anak kamuko. Ambo tanya, iko hafalannya juz 30 apa 30 juz? Iko 30 juz Ustaz Somad. Maaf beribu maaf, 10 jari ambo angke, sabaleh jo kepalo ambo. Mohon maaf beribu maaf. Nan sabalah kiri autis, nan sabalah kanan tunanetra, indak dapat mencali Al-Quran. Mangga Ustaz cium tangannya, mangga Ustaz cium tangannya. Ambo ingin mendapat barokah anak-anak yang mulia. Ndak ada dosanya. Dia ini angke Allah akalnya. Ndak ada dosanya. Ndak kotor pandangannya. 30 juz Quran di kepalanya. Ustaz Somad kan buya. Ustaz Somad kan ustaz. Ustaz Somad matonya kan tak jago. Cuma waktu naik pesawat kan tak caliak juga. Awalnya menunduk anda amu mencari masuk ke pesawat ditanya nomor berapa gitu. Tiketnya mana? Pesawat tunjuk. Jadi yang boko seketek banyak matong boko ado jodoh soyo. Itulah maku ambo cium mana anak tangan penghafal Quran. Anak Ustaz bisikkan ke telingonya tadi, doakan anak Ustaz Somad hafal Quran ya nak. Anak Ustaz bisikkan ke sebelah kanan tadi, doakan anak Ustaz Somad hafal Quran macam kamu ya nak. Doakan Ustaz Somad selamat dunia akhirat, di akhir-akhir kau banyak dialau diusir orang. Kota Pariaman akan tetap dijaga Allah selama masih banyak penghafal Al-Quran. Ini stadion sudah lama tidak dipakai, betul? Bahkan kabarnya pokok kayu lah gadang-gadang, dan di pokok kayu nan tinggi itulah hadu hantunya. Maka begitu datang para penghafal Quran, hantu-hantu itu pun pai tunggang langgang lintang pukang. Hati-hati inyo ke rumah bapak dan ibu sekalian. Sebab inyo tidak ada tampek lain. Jadi kalau siang beko malam nanti tiba-tiba bapak macam-macam, berarti sudah dimasuki maka rumah awak mesti dibacakan Al-Quran. Habis maghrib sekali, habis subuh sekali.
awal hari habis subuh, awal malam habis maghrib. Habis subuh, habis maghrib samo dibaca 10. Nang pertama istighfar, nang kedua Fatihah, nang ketiga kul huwallah, nang keempat kul a'udzu birabbil falaq, nang kelima kul a'udzu birabbin nas, nang keenam pangkal al-baqarah, nang ketujuh ayat kursi, nang ke-8 ujung al-baqarah, nang ke-9 solawat, nang ke-10 la ilaha illallah. Indak taingek dek kami buya, mudah maingeknya. Bacara kami maingeknya ndak ada, kami tulis. Buka saja channel ko ceramah Mboko direkam, deko tonton di channel Ustadz Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Diulang balik si ceramahku. Ambo yakin selama mandang aku jamaah aku ndak fokus. Beko pulang ditanya, ada kecil Ustaz Somad tadi habis subuh 10 kali, ndak terangan dia mampu tepukau dek ganteng mananya. Memang orang kalau dek ange ko berkunang-kunang matanya. Nampak. Kalau tuan menangkap ganteng, banteng dibawa ke kota Padang. Kalau ada orang namanya Ustadz Ganteng, batinyo matonyo sedang berkunang-kunang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalim bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rancaknya awak baca ayat zikir solawat itu bersama-sama. Supaya apa? Supaya ndak hafal, ndak ketahuan kalau nyo ndak hafal. Walaupun nyo ndak hafal, dek suara awak rame bersama, ndak hafal nampaknya bantu hafal, dek apa mulutnya bergerak-gerak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan awak untuk menjaga persatuan, kesatuan di kota Pariaman terjaga sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Jangan mau diadu domba, karena yang suka diadu domba hanya domba. Domba akan kita potong Idul. Yang sudah mendaftar kurban alhamdulillah. Yang akan berkurban setelah mendengar ceramah tausiah Ustadz Abdul Somad insya Allah. Nanlah ambu agi tahu indak jo berkurban inna. Mudah-mudahan rasaki awak lapang. Ambu indak bisa berkurban Ustadz. Kini ko sado jamaah ko sedang berkurban. Iya enggak? Kurban apa? Kurban perasaan, Beb. Jambara jamaah ko tibo Pak Wali. Jamaah awak lah tibo subuh tadi. Lah duduknya di siko. Ba'a sarapannya. Awak makan katupek gulai paku. Awak makan lupi. Ba'a mereka membawa bekal Ustadz Somad. Rupanya ada jamaah yang tadi malam lah booking seat sampai duduk. Inyolah tak duduk dari subuh malam tadi lah ditulih kau sampai ambo. Tiba-tiba ada orang nentagak di muka mereka. Bayangkan sakitnya. Ndak ada, ikon ndak ada. Sebab itulah mako ambo tagak di siku. Baharasonya Ustaz tagak di akte. Cameh.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ange ndak rasanya. Nampaknya orang kota Pariaman ikhtilaf. Nan ciek menyabui ange, nan ciek menyabui indah. Jangan cemas. Sebab apa? Sebab damkarlah ado siap. Ado tuh merah, pemadam kebakaran. Tinggal menunggu perintah ambo. Kalau ada permintaan langsung ready, siap. Ya Ustaz Somadnya lama di ino saja. Inyo bertanya angin indahnya tausiah ndak ada cahaya matahari kayaknya. Ndak salah ambo. Salah panitia, mana diletaknya di siko. Mestinya kan di sampai itu anak-anak tahfiz di siko kan. Rupanya panitia ndak salah ambo. Nan paling awak khawatirkan adalah perbuatan zolim, aniayo. Banyak ibadah awak, ceramah awak lamu-lamu, tapi taniayo orang hilang pahala ceramah. Be apa? Masyarakat maraso ange hilang pahala Abdul Somad. Itulah mako tausiah iko indak lamu. Ambo mah manciang saja. Iku ado pulo nampak ibu-ibu nan roknya biru, jilbabnya biru, ada biru di siko, ada biru. Iko nampaknya badan kontak Majelis Taklim BKMT. Nah, ibu-ibu nan sudah masuk ke BKMT, insya Allah selamat. Bapak-bapak setuju enggak kalau istrinya ikut pengajian BKMT? Bagus Pak, istrinya jadi orang yang sabar. Sendalnya hilang, sabar. Helmnya hilang, sabar. Apa hilang dilarikan pelakor? Mengamuk sabar. Mengamuk, ibu wajib mengamuk. Kenapa? Karena ini perbuatan mungkar. Ibu wajib berang, ibu wajib marah. Jangan sabar. Jamaah sekalian, pengajian kita hari ini adalah tentang sabar. Suami kita diambil orang, kita sabar aja. Itu bukan sobo sabar namanya, bongak. Jadi ibu-ibu yang ikut pengajian itu bukan membodoh-bodohi perempuan, tapi mencerdaskan perempuan. Betul? Ini banyak sekarang perempuan dibodoh-bodohi. Kamu adalah istri saya. Sejak kita akan nikah, maka semua hartamu, rumah kosmu, duitmu itu milik saya, karena surgamu di bawah tapak kaki saya. Iko bukan pengajian. Iko membodohi perempuan. Laki-laki punya penghasilan, punya gaji, punya pendapatan. Perempuan juga punya gaji, punya penghasilan, punya pendapatan. Apa bedanya? Di dalam gaji bapak ada hak ibu namanya nafkah, tapi dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Tapi ada ngalu tapi nyolot selesai tadi. Tapi ibu bisa bekerja karena izin apa? Di mana letak izinnya? Kalau bapak tidak izin, selangkah ibu tak bisa keluar dari rumah, walaupun datang pengajian. Ini ibu bisa datang pengajian karena bapak adalah suami yang soleh, bukan somat. Apa lu ambunan kanai? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suaminya soleh, istrinya solihah, mereka bekerja sama dengan baik, keluarganya sakinah mawaddah rahmah, maka anaknya jadi para penghafal Quran yang luar biasa. Ambo ndak anak ambo menghafal Quran, ambo ndak suko anak ambo menjadi ustad, bekonyo kurui karyang bantu Ustaz Somad. Jadi Ustadz Iko bare biar aku aja. Anak ibu nanti akan ada yang jadi polisi. Nggak setuju nampaknya. Ibu setuju anaknya jadi polisi? Malu enggak? Ambo tanya jujur, jawab dari lubuk hati yang paling dalam.
Manonan paling efektif berdakwah menghadapi pecandu narkoba? Ustadz dengan ceramahnya atau polisi dengan pistolnya? Tadi ndak amu polisi, kini amu tanya polisi kecil. Ada orang mabuk sakau pakai ganja, sabu-sabu, narkoba. Datang ambo berceramah, janganlah kamu pakai narkoba, jangan pakai ganja. Galak sadonya. Emang masalah buat lo. Tapi kalau anak ibu yang hafal Quran jadi polisi, datanginya dengan pistol besinya, siapa yang pakai narkoba? Mana yang lebih efektif? Polisi apa ustaz? Anak ibu lah akan menjadi dai-dai Babin Kamtibmas yang akan terjun ke masyarakat menyelamatkan bumi Minangkabau. Jadi jangan anggap dakwah itu hanya beban ustaz. Dakwah ini hanya tugas ulama dan buya. Tugas kita bersama menjaga bumi Pariaman, baldatun thayyibatun wa rabbun. Hayya 'alas shalah. Itulah makawa saji ndak ada orang sholat. Di apa? Muazinnya terlalu lemah gemulan. Coba kalau anak ibu yang hafal Quran itu menjadi muazin dan inyo babinsa dan dim yang azan. Hayya 'alas shalah. Sadu tentara datang, siap. Bangga ndak punya anak hafal Quran tentara? Ada di antara anak-anak itu akan menjadi dokter spesialis. Bangga ndak punya anak dokter? Patang waktu wisuda tahfiz anak Quran, ambo tanya, setiap ambo pasangkan, berikut ini pemasangan toga dan medali penyerahan ijazah kepada anak tahfiz Quran yang akan diserahkan oleh Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LC DSA PhD, tinggal satu lagi almarhum Alun Play. Wow, serahkan, ambo serahkan. Sesudah itu ambo bisik ke telingonya, ambo tanya, mau jadi apa nak? Dokter. Cek lain, mau jadi apa nak? Dokter. Gitu. Ndak ada surang pun nan ingin jadi ustaz. Lamu apa berpikir, ini apalah anak-anak ketek kau ingin jadi dokter? Rupanya alasannya dokter kolah pitih nonan banyak dan karajonya ndak bare. Coba kalau jadi tukang, mohon maaf Pak tukang, jangan tersinggung ya. Ambo khawatir jadi somasi deh tukang-tukang. Martelnya gadang, basi, bare, karajonya dari pagi sampai sore. Dokter ambo cari martilnya, ketek martilnya. Masuk ke rumah sakit, ditanya mana lututnya, kok ada pukul, tek 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 tek. Oh, ini nampaknya tulang keropos osteoporosis. Jadi bara dok, lutut kiri 10 juta, lutut kanan 10 ah. 20. Jago malam dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 subuh, manjago, mancalia, maman, pencuri. Tapi kemudian apa yang terjadi? Gaji cuma di bawah upah minimum regional. Tapi dokter, senternya ketek sih. Baterainya cie, baterai ketek. Dokter THT, talingo, hidung, tenggorokan. Saya sakit tenggorokan, itu namanya radang. Makanya jangan minum es waktu kena panas tabligh akbar Ustaz Somad. Coba buka mulutnya. Banyak pasien THT takwi manutui mulut. Sebab apa? Buko 5 juta, tutui 5. Dibukanya saja. Takwi manutui. Sekarang mau tanya, ibu mau anaknya jadi dokter? Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi pengacara, mau jadi wali kota, mau jadi bupati, mau jadi gubernur. Itu hanyalah wasilah, hanya untuk usaha. Tapi tujuan utama adalah menolong agama Allah. Kalau dia jadi wali kota, dia akan gratiskan pendidikan. Jadi guru, Ustadz Abdul Somad kok guru,
dosen selama sabaleh tahun. Sesudah itu keluar dari PNS. Jadi Ustaz kini guru. Dulu ambo guru dalam kelas, kini ambo guru di stadion Kota Pariaman. Jadi ustaz-ustaz itu adalah guru-guru awak sadonyo. Alam takambang menjadi guru. Orang Minang diajarkan tidak hanya terbatas di sekolah, tidak hanya terbatas S1, S2, S3, masih ada S cendol, S doger dan S bandung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan kau terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan tetap pulang. Ambo maimbau ka don sana ambo kasadonyo nan ado di perantauan, pulanglah ke Kota Pariaman. Kalau memang kaya, memang pitinya banyak, di luar nagarinya adalah orang yang sukses. Kau sukses bukan karena mobilmu mahal pulang kampung, kredit. Kau sukses bukan karena pulang amehnya tigo, halal bihalal. Apa begini ya? Pulang ke kampung awak, buat rumah Quran sebanyak-banyaknya. Setuju? Bara rumah apa? Oh, itu rumah ambo, rumah. Orang rumah aja. Rumah yang banyak itu wakafkan satu untuk rumah Quran. Anak-anak membaca Quran pagi, petang, siang, dan malam. Gurunya dari mana? Gurunya sudah disiapkan dari STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kota Pariaman. Ini banyak anak-anak tidak mau sekolah agama leh. Anak ibu sekolahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, indah. Di apa? Beko kerajonyo apa? Makannya apa? Tapi kalau anak-anak ini direkrut, gajinya dari mana? Dari Pemko. Oh, duit Pemko tidak cukup. Masih ada lagi Badan Amil Zakat Nasional. Bayarlah zakat ke Basnas Kota Pariaman. Ustaz kok tiba-tiba inget Basnas? Tuh balihonya gadang. Zakat. Cuma dari Jawa bentuk zakar. Zakat. Bayar zakat ke Badan Amil Zakat. Jangan bayar zakat surah. Ustaz Somad, kami merantau ke Pekanbaru, membayar zakatnya di Pekanbaru apa di Pariaman? Di Pekanbaru sampai mencari nafkah, bayar zakat. Tapi di kampung awak ada jonan paralu, bagi pakai prosentase. Karena dua-duanya juga ada hak pada diri awak. Orang yang tidak mau membayar zakat, ampun tidak tahu. Orang Basnas tidak tahu. Kami tidak akan mungkin memeriksa cik-cik ke rumah orang. Sudah bayar zakat? Mau bayar zakat? Dari wajahnya tertulis belum bayar zakat. Kami tidak tahu, tapi ada yang maha tahu. Sianan tahu. La ta'khudhuhu sinatun. Inyo indak mengantuk, inyo indak tidur. Siapa itu? Allah. Ada orang kayo. Datanglah kawan nambo petugas Basnas. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji kok orang kaya, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Pak Haji bayar zakat? Ambo kok memang kayo. Mobil ambo 2 miliar, rumah ambo kok 5 miliar, tapi sadonya utang. Ambo enggak. Jadi petugas Basnas pun barek mengutir zakat, mereka pulang. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Ndak lama Pak Haji nan kayo tadi datang ke kantor Basnas. Kawan nambo mancaliaknya, alhamdulillah Pak Haji lah dapat hidayah. Nampaknya nyuka membayar zakat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan Pak Haji duduk. Lama bercerita ditanya, lama-lama Pak Haji mengecek, ada zakat untuk saya. Rupanya nyolah jatuh miskin. Iko harato amanah. Iko caritonya bukan fiksi, nyata. Kalau ingin baswo, bisa ambo pertemukan. Ndak ambo sabik namo dan nomor handphone. Sebab apa? Menjaga kode etik jurnalistik. Kurangnya masih duit sampai kini. Ado cek lain, indah ambo bazakat. Disampaikan di Ustaz. Siapa yang penghasilannya setahun 100 juta, maka zakatnya 2,5%. Kalau 100 juta, 2,5%-nya berarti
Memang kalau lah cerita zakat kos ada orang lupa. Kalau 100 juta, 2,5%-nya 2,5 juta guys. 2,5 juta. Nggak amunya mengeluarkan zakat. Setiap kali datang petugas Basnas, datang ke rumahnya, Assalamualaikum Pak, gimana zakatnya? Pura-pura nyokanai penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, lunglai. Orang pun meminta zakat tidak sampai hati. Tidak usah lawak kutip zakat, nampaknya ledakek kematian sakaratul maut. Pulang saya lawak. Rupanya pitinya banyak. Kami tidak tahu. Orang Basnas tidak tahu. Orang Pemko tidak tahu. Tapi adonan maha tahu. Inna rabbaka labil mirsad. Allah mengawasi. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk makin sakit, dibawa ke ortopedi pakai jarum makin sakit, ditusuk pakai paku payung tambah sakit. Akhirnya pailah ke dokter di Malaka, masuk ke rumah sakit orang Cina, datang dokter memukul lutut pakai martil ketek. Ayah, lututnya sudah lapuk lah. Jadi gimana dok? Ini batoknya mesti diganti. Pakai batok kelapa? Enggak bisa. Batok basi dari kampung Den kecil. Digantilah pakai batok besi. Harganya berapa? Sabalah iko 30 juta, nan sabalah 30, ongkos pasang ampe puluh, pas 100. Itu namanya piti hantu dimakan tuyul. Ambo tidak memaksa bapak ibu bayar zakat. Nah, namun membayar zakat silakan ke Basnas. Nan tidak mau membayar zakat, ya rasokanlah lutut baak ini rasanya. Zakat kita akan dipakai untuk apa? Fakir miskin 8 asna. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Allahu akbar. Qorina membaca Quran tadi ndak ambo caliak tadi mau orangnya. Biasa kalau acara-acara itu nama baca Quran kan tampil ke muka. Iku ndak rasa mandanga sinetron radio saya. Rupanya begitu orang Pariaman menghormati perempuan. Ini pelajaran di tempat lain. Jangan dipajang perempuan di depan orang banyak. Akhirnya laki orang mencaliak bini orang. Kajinya ndak seberapa, baca Qurannya biasa saja. Orang sadonya mencari, Masya Allah. Masya Allah, lipstiknya. Nih perlu ditiru. Tidak ditampilkan depan, cukup suaranya saja. Tapi diumumkan, yang membacakan Al-Quran kita tadi adalah ASN, juara 1 musabaqah tilawatil Quran antar korpri sedunia akhirat. Biasa di tampek-tampek lain, kori-kori itu diundang dari luar, pemain naturalisasi. Rupanya di kota Pariaman tidak berlaku, langsung ASN PNS. Allahu Akbar. Iko menjadi renungan bagi awak basamo. Inyo ASN PNS, gajinya jadi Pemko, pitihnya hasilnya pasti tiap bulan. Qori'ah, juara, hafal Quran. Awak udahlah indak PNS, indak lu pandai baca Quran. Mandanga ceramah Ustadz Somad kuncinya cie, jangan tersinggung. Itu saja. Sebab beberapa orang mandanga ceramah Ustadz Somad tersinggung, sakit hatinya, pulang berkunang-kunang mati. Abdul Somad tidak pandai menyindir-nyindir orang. Abdul Somad hanya berbicara, berkata-kata. Tujuannya tak lain tak bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ambo biasa kalau tausiah di tampek lain ambo caliak dari ujung ke ujung ambo caliak. Kalau ada 2 orang yang menguap ambo pun demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Tapi dari tadi ambo caliak ndak ada semangit orang kota Pariaman kok. Tapi Ustadz Somadnya pulo ndak tahan tagak lama.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ambo nandak kanai ange panas matahari langsung diatok kojo ange berkeringat, apolailah nan langsung kena panas matahari. Tapi insya Allah setiap tetes keringat itu akan menghapuskan dosa-dosa. Langkah pertama datang menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Setiap penderitaan sakit akan menghapuskan segala dosa-dosa. Tapi utang indah. Yang pulang dari Siko bertanya, bila ang bayar utang ang lama membayar, kece Ustaz Somad tadi, setiap tetes menghapuskan utang. Itu enggak ada maunya bi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anan uya pikirkan kini. Apa nan Ustaz Somad pikirkan kini mencari orang ramai. Nan ambo pikirkan ba ambo keluar beko. Tapi awak tidak khawatir, bapak-bapak dari kepolisian dan tentara kau siap. Apakah kota Pariaman ikut tidak aman? Pariaman aman, bahri, barri, darat aman, barri aman, daratan yang aman. Lalu kemudian dek susah menyebut barri aman. Di mana? Ustaz Somad dari mana? Ambo dari Piaman. Oh, lai kana siapa? Oh, Piaman lawe. Dakek mana aja ambo balanci-lancian di rumahnya. Lai kana Ustaz Somad dengan Haji Herman nan membangun masjid Presiden kaki lima se-Indonesia. Oh, dakek mana? Basuh ajunya setiap hari. Tiap hari basuh. Yo, basuh tiap hari video call. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo bangga kenal dengan orang Pariaman. Siapa orang Pariaman? Orang Pariaman kalau banyak membangun masjid. Siapa orang Pariaman? Orang Pariaman kalau punya jabatan, kekuasaan, dipakainya untuk menolong fakir miskin, digratiskan sekolah. Siapa orang Pariaman? Orang Pariaman ini menjadi ulama, tidak bisa dibeli fatwanya, dia istiqomah tegar Ustaz Jalil Fatullah. Raso-raso kampanye 2024 rasanya. Apa ini yang dimuliakan Allah? Jadi kalau ada orang nan kayo tapi tidak peduli fakir miskin, punya jabatan tapi tak peduli kepada rakyat yang susah, itu dapat dipastikan bukan orang Pariaman. Orang mana? Orang planet Mars, Neptunus, Pluto, dan Merkurius. Orang Pariaman kos selama ambo kenal orangnya baik-baik. Belum madu ambo basuh orang Pariaman nanda baik. Ada beberapa orang tapi lah mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang bertanya kamu, Ustaz, ada Habib-Habib di Jakarta, ada Habib-Habib di Mesir, di Sumatera ada Habib. Ditanyanya kamu, di Sumatera ada Habib. Habib yang paling banyak di Pariaman kecil. Oh, apa itu? Sebab keturunan-keturunan Nabi itu dulu datang dari Jazirah Arab. Pelabuhan nan paling gadang, paling besar di Sumatera ada di Pariaman. Mereka mendarat, maka keturunan Nabi itu dipanggil dengan Sayyidina Muhammad, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Kalau satu orang Sayyidi, kalau banyak Sayyidina, asalnya Sayyidi. Orang Pariaman susah menyebut Sayyidi, jadi Sidi. Itu asal batu Sidi. Kalau nampak dusi dipanggil Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah. Kalau banyak Sayyidatuna, kalau cie Sayyidati, dek payah menyebut Sayyidati jadi Siti. Dulu ada orang Pariaman, keturunan Nabi, kuliah ke Mesir, menulis buku namanya Sidi Ghazalba. Sidi itu maksudnya adalah Sayyidina. Maka kamu pernah dikritik kalau menyebut nama Nabi Muhammad, jangan pakai Sayyidina, sebab Nabi Muhammad bukan orang Pariaman.
Itulah asalnya maka ambo tulis pembahasan tentang Sayyidina dalam buku 37 masalah populer. Bukan ambo menambahkan Sayyidina, itu adalah Nabi Muhammad. Sebab dalam hadis inyo berkata, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin seluruh anak cucu Adam. Maka ambo menyebutnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ini orang Pariaman mesti tahu. Jangan nanti ketika ditanya, iyo Sidi itu adalah keturunan Nabi. Iyo Nabi Adam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanah Iko adalah tanah yang penuh dengan keberkahan. Ulama-ulama datang. Kalau ada yang mengatakan dunia ini akan hancur, dunia ini sudah rusak, anak-anak kita dirusak oleh narkoba, ganja, sekuler, liberal, komunis, agnostik, ateis, jabariyah, qadariyah, mu'tazilah, khawarij. Itu hanya di tempat lain. Di bumi Pariaman, anak-anak masih menghafal Quran. Itu kan basa-basi aja anak menghafal Quran. Contohnya mana? Makanya tonton ceramah Ustadz Somad di Pariaman, anak-anak menghafal Quran. Ustadz Somad, manga waktu mengtes tadi cuma 2 pertanyaan. Ada 2 jawaban. Jawaban nampak tamu, ambo ndak sampai hati mencaliak jamaah de ange. Jawaban nang kedua dek kecil, ibu ndak ba. Nang kedua, hafalan ambo habis. Ego ditanya, mana Ustaz Somad mengetes anak hafalan 30? Pertanyaannya cuma 2 surah. Ustaz Somad itu ndak hafal Quran. Disuruh ngetes anak hafal Quran. Maka ambo cari gurunya. Ma Ustaz Buya nama membuat anak badua ko hafal Quran. Nyo Buya, ambo cium tangannya sebab tangan ini jauh lebih mulia daripada tangan Abdul Somad. Bisa dibuatnya 2 anak ko hafal Quran. Anak ambo pun mendidiknya guru di sekolahnya. Ambo datang ke guru yang mendidik anak ambo. Dibaca anak ambo di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Hafal. Terharu ambo. Anak ambo kok bisa hafal? Ambo datang ke sekolahnya, ambo ingin mencium tangan guru yang sudah membuat anak ambo bisa hafal juz amma. Sampai ke sekolah, ndak jadi ambo cium. Gurunya padus. Kalau mau cium tangannya berang lagi. Terjadi pertumpahan darah. Guru bukan pegawai laundry. Banyak sekarang orang tua menganggap guru pegawai laundry. Bajunya kotor, bajunya busuk, bajunya bau, dibawanya ke laundry, lalu nyebaya. Sesudah itu inya mau pakaian yang bersih, yang bagus, disetrika dan rapi. Kurang ajar ke guru. Guru adalah orang yang sudah memuliakan anak kita. Tanggung jawab membuat anak membaca Quran, tanggung jawab bapak, tanggung jawab ibu. Tapi dek bapak sibuk manggale, bapak sibuk cari kerja, ibu sibuk arisan, papa, mama mau pergi kerja, anaknya tolong mandikan pel lantai dan masak, dah papa. Maka anak diserahkanlah ke guru tahfiz Quran. Guru itulah yang paling mulia. Guru yang digugu dan ditiru. Gurulah yang tidak pernah putus amalnya. Semua yang ada di sini, Ibu DPRD, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, mereka ini adalah orang-orang yang dididik oleh para guru. Maka kita berterima kasih. Ambo batarimo kasih ke guru tahfiz Quran yang sudah mendidik anak-anak di kota Pariaman. Kalau kini ada anak SMP kelas 1, 3 tahun masuk SMA, 3 tahun masuk SMA selesai, masuk kuliah S1, 10 tahun. Abdul Somad datang tausiah di Stadion Kota Pariaman pada ulang tahun Kota Pariaman yang ke-20. Maka beko tahun 2032, ulang tahun Kota Pariaman yang ke-30.
maka mereka lah sudah selesai S1, mereka akan jadi pegawai ASN, pengusaha, polisi, tentara, mereka yang akan melanjutkan perjuangan kita di masa akan datang. Betul? Abdul Somad Iko sudah lewat masa lalu. Abdul Somad ibarat pohon kayu sudah mulai menguning, tak lama lagi layu dan akan mati. Tapi Abdul Somad tak bersedih kalau mau mati. Anak-anak itu akan melanjutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu mau punya anak nan kayo, mobilnya mahal, duitnya banyak, tapi mabuk sakau? Tak mau. Bapak mau punya istri cantik, kalau duduk di pinggir jalan banyak angkot masuk paret saking cantiknya, tapi ndak pakai jilbab panjang, rambutnya dicat 3 warna merah kuning kelabu, bentuknya seperti durian yang baru jatuh ke hutan, kukunya sadonya merah panjang-panjang hitam, di atasnya black kutek, di dalamnya black daki. Yang solihah jilbabnya panjang, bajunya panjang, jilbabnya mahal, sebagian belum lunas. Itu tidak ada di Pariaman. Orang Pariaman tidak mementingkan gaya, yang penting adalah istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat pulang dari sini sholat. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami yang bok inilah sholat. Sholat apa Bu? Sholat tarawih. Itu pun malam patamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengucapkan selamat dirgahayu Kota Pariaman yang ke-20. Semoga Kota Pariaman tetap maju, tetap menjaga persatuan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan menjaga prinsip adat basandi syara basandi kitabullah. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Maroko dan Merauke, datang berwisata ke Kota Pariaman. Kami khawatir nanti kalau berwisata banyak perempuan pakai rok pendek, banyak orang di pantai tak pakai baju. Beda dengan Pariaman. Kenapa? Karena di sini ada wisata halal, wisata syariah. Bawa anak cucu, bawa kawan sahabat, bawa teman dan tetangga, bawa kawan-kawan sekolah, tiket tanggung masing-masing. Setuju Bapak Ibu banyak orang datang ke Kota Pariaman? Sehingga pantai-pantai kita ramai. Makanannya halal, tidak ada rendang babi. Makanannya halal, tidak ada jualan khamar. Anak-anaknya selamat melihat adat istiadat Minangkabau. Ada alim ulama, ada cadia pandai, ada ninik mama, pohon rindang, daunnya tampe banau, akanya tampe baselo, batangnya tampe basanda, didulukan selangkah, ditinggikan serantian. Ada alim ulama yang menunjukkan manonan halal, manonan haram, mana yang baik, mana yang tak baik. Adat masih terjaga, budaya masih terpelihara. Inilah Kota Pariaman. Betul? Siap menjaga Pariaman? Siap menjaga adat istiadat? Siap menjaga alim ulama? Siap menjaga NKRI? Takbir! Memang orang kalau kepanasan takbirnya kue. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya wakat tujuanan memisahkan kita, jamaahnya masih tetap kuat dan semangat. Abdul Somad yang suaranya lah habis. Puncak dari ibadah syukur kita pada hari ini bukan tausiah, puncaknya ada pada doa. Sebelum berdoa kita jawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Biasa kalau di TV ada iklannya, di ikon dak di TV, maka awak taruhkan saja. Nanti doanya aminkan, sebab doa iko yang membuat rezeki awak lancar. Doa basamo ndak tahu awak entah dari lidah nama no doa kau dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Siapakah yang harus didahulukan ketika menjadi imam sholat? Orang tua atau anak muda? Lo nambo jawe nyala pandai orang Pariaman menjaga. Kalau awak basamo rame-rame masuk waktu azan zuhur, nampak tamu didulukan kamu ko adalah Pak Wali.
Mengapa wali? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Menurut mazhab Syafi'i, kitabnya apa? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nampak tamu maju adalah Pak Wali. Dek Pak Wali sedang batuk. Maka Pak Wali mengangkat imam, namanya Imam Ratib. Itulah maka dulu zaman kerajaan Minangkabau, kerajaan maka ada namanya mufti yang diangkat oleh sultan. Maka majulah Imam Ratib, maka Imam Ratib maju ke depan. Kalau tidak ada wali, tidak ada ratib, siapa yang maju ke depan? Aqra'uhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Di antara dua anak awak tadi, di kiri dan di kanan, sama kamu hafal 30 juz, siapa maju ke muka? Maka dicaliak sianan paling paham Quran. Nan sebelah kiri pak baca saja, tidak paham. Nan sebelah kanan paham tafsir. Ayo lebih layak maju kamu kok. Ampek balik. Adapun masalah nikah ndak nikah, nomor ampek balik. Makanya kadang di bulan puasa banyak anak pesantren jadi imam, makmumnya komplain. Mengalo jadi imam, ini masih di pesantren. Alun nikah leh. Nikah tuh nomor ampek balik, beb. Inyo memang alun nikah tapi 30 juz. Waanglah 3 kali nikah. Juz 30 pun ndak lapeh. Saya lihat video Ustaz Somad tentang imam. Siapa paling layak jadi imam? Itulah urutan-urutannya. Lejale. Kedua, bagaimana hukumnya membeli kelapa yang mati di atas pohon, Pak Ustaz? Apakah akadnya sah? Saya beli kelapa yang ada di atas pohon itu tunai. Ada namanya khiyar. Khiyar itu adalah memilih supaya tidak zalim kepada pembeli. Menurut ilmu kelapa kok dari luarnya rancak bagus, lalu kemudian tidak mungkin ada bolong belubang. Memang pohon kelapa ini dari dulu bagus, daerah kelapa di Pariaman. Maka kalau menurut prediksi bagus, maka boleh dilaksanakan. Tapi kalau tidak pasti menganiaya kepada orang, maka tidak boleh dilaksanakan. Ada praktek itu zaman Nabi, ada. Maka dicari orang nan berpengalaman untuk membeli kurma. Ada orang yang punya pengalaman untuk mencari kurma. Apa kurma koranca? Tidak busuk, bagus. Maka orang berilmu. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau diberikan perkara bukan pada orang berilmu, tunggulah kehancuran. Syaratnya ada ilmu. 3. Berbeda hari raya Idul Adha, kita ikut jadi peserta kurban dan kurban disembelih, sedangkan kita belum sholat Idul Adha, masih puasa Arafah. Apakah kurban kita itu sah, Ustadz Somad? Kalau awak meyakini ru'yah, berarti hari rayanya hari Ahad. Kalau meyakini hisab, berarti hari rayanya hari Sabtu. Jadi kalau awak ikut hisab, kalau ikut ru'yah, ikut ru'yah. Sebab kalau disembelih sebelum harinya, maka secara fikih namanya talfik. Kalau talfik tidak boleh dalam satu ibadah. Kalau beda ibadah boleh. Misalnya wuduknya mazhab Syafi'i, lalu kemudian sholatnya mazhab Hambali, tidak ba'a. Tapi kalau cara wuduknya mazhab Syafi'i, membatalkannya pindah ke Maliki, tidak bisa. Sebab syarat talfik tidak boleh dalam ibadah. Silakan pilih hisab atau ru'yah, tapi jangan campur dalam satu ibadah. Soal nang ketiga, bara kau ya, soalnya sampai 5 saja. Sabar-sabar sebentar. Bagaimana kami sebagai jamaah? Di Pariaman selalu ada perbedaan hari raya. Apa hukumnya Pak Ustadz? Di Indonesia dipakai 2 metode. Muhammadiyah memakai sistem namanya hisab. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Perti Tarbiyah Islamiyah, Al-Jamiatul Wasliyah memakai ru'yah. Ambo pakai ru'yah, tapi ambo ndak menyalahkan nan pakai hisab. Kawan ambo pakai hisab, tapi nyon ndak pernah menyalahkan ambo nan pakai ru'yah.
awak jaga persatuan sesuai dengan keyakinan awak masing-masing selama masih dalam ahlus sunnah wal jamaah. Terakhir, bagaimana hukumnya seorang ayah sudah menikah lagi tapi tidak memperdulikan nafkah pada anak-anak istrinya, bahkan sudah pernah dituntut tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, tapi jawabannya selalu tak punya uang. Hanya ndak ada piti, maka awak aginya zakat. Hanya fakir miskin. Oh, nya pura-pura fakir miskin. Ibu punya wali 6 orang. Ingat bu, jangan ibu surang berjuang. Ibu punya wali 6 orang. Nang pertama ayah, nang kedua datuk, nang ketiga abang, nang keempat adik, nang kelima abang ayah, nang keenam adik ayah. Panggil 6 wali kau, temui si laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Setan, si kos mantap, iko anak ko anak orang, iko adalah hasil buah cinta kasih sayang. Kalau dulu berang-berang tidak akan jadi orangnya kok. Akhirnya makan. Laki-laki punya 5 kewajiban terhadap anak istri. Nampak tamu makan. Ibu lah makan? Alon kecil. Nang kedua pakaian. Alhamdulillah ambo calia padusi pariaman ala diagih pakaian. Di tampek lain banyak lan alun dapet pakaian. Kadang baju alun selesai lah diambil dari tukang jahit. Ada baju nan dia jahit rupanya resleting alun bapasang. Tapi alhamdulillah makan pakaian. Nang ketiga tampek tinggal rumah. Nang keempat pendidikan. Pendidikan itulah yang sudah diselesaikan oleh Pak Wali dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kuliahnya pun dibiayai juga. Di politeknik dimasukkan. Karajo supaya apa? Lepas dari kemiskinan. Membangun jalan penting, membangun gedung penting, tapi yang paling penting membangun sumber daya manusia. Nang kalimo perhatian. Perempuan iko perlu perhatian. Kalau tidak diperhatikan, inyo akan mencari perhatian laki orang. Perempuan iko dipuji, Pak. Papa, gimana jilbabnya? Amazing. Wow. Itulah yang dapat ambo sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Puncak dari tausiah ulang tahun milad Dirgahayu Kota Pariaman yang ke-20 adalah pada doa. Mari awak aminkan doa Buya awak, Buya Jel Fathullah ala hazihin niat dan baik-baik supaya Kota Pariaman dilindungi Allah, pemimpinnya adil dan amanah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan solihah, penghafal Quran mujahid fisabilillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.